Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompas 1 yang beranggotakan saya sendiri, Chris Farel. Dan saya Romesia dengan NIM 19. Saya Abdi Mansyah dengan NIM 59. Saya Afdal Dinelak dengan NIM 05. Saya Nurul Mutia dari Bisa dengan NIM 13. Saya Komiati dengan NIM 03. Pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan praktek mengenai materi elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang regangan. Perkenalkan, nama saya M. Ridwansyah dengan NIM 59. Saya Afdal Dinelak dengan NIM 05. Regangan adalah ukuran perubahan bentuk atau deformasi suatu benda ketika dikenai dengan gaya atau tegangan. Secara sistematis, regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang awal benda dan panjang akhir benda. Nilai regangan tidak memiliki satuan dan sering dinyatakan dalam bentuk pecahan atau persentasinya. Untuk rumus dari regangan yaitu panjang akhir dibagi dengan panjang awal. Tadi sudah kita dapatkan panjang awalnya 3,5 dan panjang akhirnya adalah 4,5. Jadi 4,5 dibagi dengan 3,5 adalah 1,28 untuk regangan pada per ini. Nah, ini contoh kedua dari selang minyak. Panjang awalnya 25,5. Panjang akhirnya 27. Untuk rumus panjang akhir dibagi panjang awal. Tadi panjang akhirnya adalah 27 cm dan panjang awalnya 25,5 cm. Jadi hasilnya adalah 1,08 cm. Di sini kami berdua akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk akibat diberi gaya seperti ditarik, ditekan, atau dibengkokkan. Ketika gaya tersebut dilepaskan, bahan yang bersifat elastis akan berusaha kembali ke bentuk awal tanpa mengalami perubahan permanen. Sifat ini sangat penting dalam dunia rekayasa material karena menentukan apakah suatu bahan dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan ketahanan deformasi. Materi berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas plastik. Elastisitas plastik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di antaranya ada struktur molekul, polimer yang menentukan fleksibilitas rantai atom dalam material. Suhu juga berpengaruh karena plastik cenderung menjadi lebih lentur saat dipanaskan dan lebih kaku saat didinginkan. Selain itu, lama waktu pembebanan juga berpengaruh karena tekanan yang diberikan secara terus-menerus dapat menurunkan elastisitas material. Selanjutnya, elastisitas pada bahan plastik. Plastik itu merupakan material berbasis polimer yang memiliki rantai molekul panjang dan mampu memberikan tingkat kelenturan tertentu tergantung pada jenisnya. Beberapa plastik memiliki sifat elastis karena struktur molekulnya dapat meregang dan kembali ke posisi semula ketika gaya dihentikan. Contoh plastik yang memiliki elastisitas cukup baik adalah polietilen atau PE, polipropilen atau PP, dan termoplastik elastomer atau TPE. Masing-masing jenis plastik ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti kantong plastik, sedotan, hingga pegangan alat karena fleksibilitas dan sifat elastisitasnya. Berikutnya masuk kepada contoh uji elastis pada plastik. Pengujian elastisitas pada plastik dapat dilakukan dengan cara yaitu menarik perlahan plastik lalu lepaskan. Di sini terlihat bahwa plastik tidak patah atau bisa dikatakan kembali seperti semula. Nah, itu bisa digolongkan sebagai elastis. Sifat elastis pada plastik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembuatan produk
yang membutuhkan fleksibilitas, keamanan, dan kenyamanan. Plastik elastis dimanfaatkan untuk kabel, pegangan alat, mainan, aksesoris, serta komponen otomotif karena mampu menyerap energi dan menahan bentuk tanpa rusak. Selain itu, sifatnya yang ringan dan mudah dibentuk membuat plastik elastis menjadi pilihan ideal untuk produksi massal yang efisien dan ekonomis. Baiklah, begitu saja penjelasan materi elastisitas yang dapat kami berdua sampaikan. Oke, selanjutnya geser. Geser atau bergeser adalah saat di mana suatu benda memiliki jarak awal. Lalu, benda tersebut diberikan gaya dan benda tersebut memiliki jarak akhir. Maka dapat kita sebutkan bahwa benda tersebut bergeser. Seperti pada contoh berikut, yang dimana kita anggap ini adalah suatu benda, bisa lemari, meja. Dan ketika kita memberikan dorongan, yang dimana merupakan sebuah gaya, dan benda tersebut berpindah yang dimana memiliki jarak akhir, maka dapat kita sebutkan bahwa benda tersebut bergeser. Contoh berikutnya bisa pada sebuah dinding yang dimana kita memberikan sebuah gaya, tetapi dinding tersebut tetap kokoh dan tidak memiliki jarak akhir, maka dapat kita sebutkan bahwa benda tersebut tidak bergerak. Dengan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.